pemirsa, selama 3 menit ke depan Anda akan bersama saya Kaisar Zulfikar dalam acara Zul TV membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, banjir di Aceh Utara dilaporkan semakin meluas dan parah hingga hari ini. Kamis 27 November 2025, banjir telah merendam setidaknya 18 dari 27 kecamatan menyebabkan ribuan orang mengungsi dan menelan 2 kapal jiwa. Wilayah terdampak banjir melanda lebih dari separuh wilayah Aceh, termasuk kecamatan terparah seperti Langkahan, Tanah Jambu Ayer, dan Matanggiri. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan status siaga darurat banjir selama 56 hari untuk mempercepat penanganan bencana. Warga dihimbau tetap waspada mengingat prediksi BMKG hujan yang masih berlangsung hingga hari ini. Informasi tadi untuk jumpa kita pada kali ini. Saya Kaisar Zulfikar, sampai jumpa. Bagus ya, tepuk tangan dong. Dengan saya Nawaf News, berita tentang transportasi tarif Rp24.000. Rute terjauh LRT dinilai wajar. Pengamat transportasi Joko Setijowarno mengungkapkan tarif LRT Jabodetabek yang diputuskan oleh Kementerian Angkutan Pengumpan ini juga bisa bekerja sama dengan Pemda setempat yang wilayahnya dilalui oleh RT Jabodetabek. Terima kasih. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Anindya Zahra Ramadhani di Anin News untuk menyampaikan berita-berita terkini. Dapur MBG di Surabaya. MBG masing-masing bisa diproduksi 3.500 paket per hari atau Menko Pangan Zulhas Tinjau atau yang disebut SPPG Wonocolo. Jumlah satuan pelayan penemuan gizi SPPG yang menyedia di berbagai wilayah Syamsuddin menambahkan sejak akhir Juli lalu ada sekitar 30 orang yang lulus dari pendidikan persiapan SPPG. Mereka kemudian disebar ke proses kerja SPPG jadi dapat ada yang magang di tempat kami untuk belajar. Terima kasih. Oke, ulang. Lanjut. Masuk 3. Terima kasih, kembali lagi dengan saya Anin News di berita berikutnya. Kembali lagi dengan News. Berita hari ini. Baru-baru ini tim penelitian gabungan dari Indonesia dan Universitas Oxford berhasil menemukan kembali bunga langka Rafflesia hasselbi di hutan pedalaman Sumatera Barat. Setelah pencarian selama 13 tahun. Lokasi penemuan ini di hutan daerah Suntukan Kudus, Kabupaten Sijijipan, Sumatera Barat. Waktu penemuan bunga itu tersebut pada tanggal 18 November 2025. Setelah penelitian karena hanya mekar selama beberapa hari setiap tahunnya dan bergantung pada tanah pada tumbuhan. Demikian berita hari ini dari Vivi News. Demikian berita dari Vivi News. Saya Vivi pamit undur diri. Gunung Semeru di Jawa Timur meletus pada Rabu 19 November 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Status Gunung Semeru dinaikkan dari level 2 waspada ke level 4 awas pada Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat atau hanya berselang sejam sesuai letusan. Awan panas sudah terpantau menerjang Geladak Perak, jembatan utama berhubung Kabupaten Malang dan Lumajang. Tinggi kolam letusan Semeru mencang saat lalu lintas warga sebagai penghubung 2 kabupaten yakni Lumajang dan Malang. Sekian, terima kasih kepada di Zahra News. Hai pemirsa, kembali lagi di Aurel News. Ada 2 rumah di JBT Utara Jakarta Selatan. Kebakaran ini membuat lalu lintas di sekitar menjadi macet. 2 rumah terbakar tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Majijian, Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Terbakar itu berhasil dipadamkan
dan dilakukan pendinginan. Beruntung tak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan oleh petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan. Terima kasih. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rayhan Aditya di acara Berita Pagi Rayhan TV. Berita terkini, 3.697 jiwa mengungsi akibat letusan Gunung Semeru. Sebanyak 3.697 jiwa mengungsi. Demikian berita pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Rayhan TV. Pagi pemirsa, saat ini Anda menonton Rayhan TV yang menyampaikan berita-berita ini. Erupsi besar status Gunung Semeru meningkat dari waspada siaga Rabu 19 November 2025 pukul 17.17 waktu Indonesia Barat. Erupsi Gunung Semeru dari level 2 ke level 3 kata Satrio pada Telvin TV. Saat ini kata dia awan panas masih berlangsung dengan amplitude maksimum 40 mm dengan jarak luncur lebih dari 8 km. Telvin TV ini laporkan. Pemirsa, saya Jovan dan Anda sedang menonton Jovan TV. Pagi ini kami membawa kabar terbaru tentang banjir yang kembali terjadi di Sidoarjo. Banjir ini muncul karena hujan deras yang turun sejak tadi malam di tengah musim hujan bulan November. Beberapa daerah di Kecamatan Waru dan Sedati terendam air. Yang paling parah adalah kawasan Trobodo. Di sana air di jalan mencapai 30 sampai 50 cm. Banyak banjir. Anak-anak juga diminta tidak bermain di genangan air karena berbahaya. Cuaca diperkirakan masih hujan beberapa hari ke depan. Itulah laporan banjir di Sidoarjo pagi ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Jovan. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Iya, alhamdulillah. Pemirsa, selamat pagi pemirsa. Selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Ririn dalam acara Ririn TV. Berita terkini telah terjadi hujan lebat di daerah Surabaya pada tanggal 14 November 2025 mengakibatkan belasan motor mogok akibat nekat terjang banjir di Jalan Kertajaya dan Sukolilo. Genangan air dilaporkan separuh ban motor dan ketinggian air seringkali selutut kaki orang dewasa, menyebabkan banyak motor terhenti karena mogok. Hindari menerobos genangan air. Lalu pilihlah rute lain yang lebih aman untuk menghindari potensi kerusakan pada motor. Untuk menyedot air, informasi tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Riri, pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Berbicara bersama dengan Kesya Putri Dwi Cahyana mengadakan berita-berita terkini. Diadakan Gunung Semeru di daerah Surabaya. Pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi yang memunculkan awan panas. Beberapa orang dilaporkan masih terjebak dalam Gunung Semeru, tempatnya di dalam Pulau Bolo. Mereka terdiri dari pendaki, petugas server, pertandingan kematian pariwisata. Langit sekitar Gunung Semeru gelap gulita bau keranggungan. Sampai jumpa lagi bersama dengan Kesya News. Terima kasih. Pagi para pemirsa, kembali lagi dengan saya Afaren Saufa sebagai di Faren News yang akan menyajikan berita-berita terkini. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sidoarjo sejak pukul 14.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat, Rabu 19 November 2025, menyebabkan sejumlah titik di Kecamatan Kota Sidoarjo terendam banjir. Genangan air menghambat arus lalu lintas dan membuat banyak pengendara motor kesulitan melintas. Pantauan Afaren TV di lapangan banjir tampak menggenangi beberapa jalan utama, di antaranya Jalan Raya Cemenggalan, Jalan Pahlawan sisi timur, Jalan Diponegoro, sebagian Jalan Mojopahit, Jalan KH Mukmin, hingga Jalan Sidoarjo. Di Jalan Raya Cemenggalan, tepat di depan Lipo Plaza, ketinggian air tercatat sekitar 15 sampai 20 cm hingga tidak terlalu tinggi. Banyak pengendara motor memilih naik ke trotoar demi menghindari genangan. Tidak terlihat kendaraan mogok di lokasi tersebut. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Afaren Saufa Subagio mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu yang sama esok hari. Faren News melaporkan. Iya, bagus sekali. Pemirsa, saya Victoria dari Victor Televisi hadir untuk menyajikan berita terkini. Satelit Nusantara 5, Indonesia Top AI, Top Automotive, dan lain. Sekian dari saya Victoria. Sampai jumpa dan terima kasih.
Iya, bagus. Bisa dengan saya di BKTV berlapor. Ya lanjut terus, lanjut. Hari ini ada demo di Surabaya, ratusan buruh berkumpul di sekitar Frontage Ahmad Yani sebelum melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jatim. Kepadatan arus lintas pun terjadi, ratusan buruh mulai berkumpul dari Arah kon guys, mau tulisannya berkumpul di diri. sisi kiri jalan, sisanya juga adanya berapa di kanan jalan. Demikian Dika melaporkan. Iya, tepuk tangan dong. Tapi kita udah selesai ya.